kenapa engkau datang ke sini, Nyi Jantur? Aku minta maaf. Pulanglah. Lagian aku juga ada misi tentang yang di sana. Aku tidak ingin mengganggumu. Namun ada satu hal yang membuatku datang ke sini. Maaf Nyi Jantur, kenapa tidak engkau menyerap saja yang kebaikannya supaya tidak berdampak? Bagaimana caranya untuk melawan keburukan kalau kita tidak tahu bahwa itu buruk? Jadi kita harus mencobanya. Oh, maaf Nyi Jantur, saya paham maksud Anda. Bagaimana kita bisa membuktikan ibaratnya kalau itu racun tanpa kita tahu kalau bahwa itu racun. Jadi kita harus mencobanya itu racun apa kayak gitu maksudnya kan. Jadi Nyi Jantur juga mempelajari ilmu-ilmu gelap dan juga ilmu-ilmu kebaikan. Namun gimana cara menanggapinya? Lalu Nyi Jantur cara menggunakan ilmu gelap itu untuk melawan ketika ada yang menyerang Malopati dengan ilmu gelap. Jadi Nyi Jantur tahu cara mengatasinya seperti itu. Saya mengerti, saya minta maaf atas kelancaran saya. Saya belum paham tentang hal itu karena selama ini yang saya pelajari itu semuanya dalam hal yang lurus. Tidak seperti Nyi Jantur yang lurus dipelajari, yang berbelok pun dipelajari. Saya minta maaf. Dalam dunia perjuangan, kita memang harus berusaha. Karena dengan usaha kita, apapun caranya, itu dianggap sah. Yang penting, kita berpihak kepada kebaikan. Entah itu usaha berhasil ataupun tidak. Baik, tapi beliau. Nyi Jantur bisa tidak ya? Tabib Seliwa itu menurunkan pengetahuannya kepada saya atau saya diberikan buku-buku dari Tabib Seliwa. Cara memurnikan, cara mengekstrak suatu benda menjadi obat. Siapa tahu saya bisa. Aku tidak berwenang melakukan itu. Aku tanyakan atau kamu tanya langsung kepada dia. Hei Seliwa, anak ini ingin meminta pelajaran atau ilmu darimu. Ilmu dariku tidak sembarangan. Tidak semua orang mampu menerimanya. Ilmu dariku, aku pelajari dari guruku sendiri. Dan aku mendapatkannya dengan cara sendiri. Tidak akan aku berikan secara cuma-cuma ilmu itu. Kecuali dia sendiri mau mengikutiku. Dalam kurun waktu 10 tahun. Baru aku akan memberikan ilmunya. 10 tahun ya. Lama banget ya 10 tahun. Teman-teman, kalau 10 tahun saya harus menjadi pengikutnya, sepertinya nggak bisa ya. Usia saya kan udah 34 tahun ya. Ditambah lagi kalau mengikutinya ya 44 tahun. Sedangkan di dunia hanya sampai beberapa tahun saja. Jadi saya menyerah aja lah. Yang penting ini sudah saya dapatkan.
Tapi Seliwa, aku minta maaf. Aku tidak bisa. Tapi bisakah engkau mengajariku orang yang aku utus? Kalau engkau bisa, aku sangat berterima kasih. Hanya khusus untukmu, utusanmu. Aku berikan, aku izinkan, dan aku angkat dia menjadi muridku. Terima kasih. Adakah batasan usia? Mohon maaf, aku bertanya. Usia tidaklah penting untuk diriku. Yang penting dia harus mau mengikutiku. Baik. Nyi Jantur. Nyi Jantur kalau mau ke sini bisa nggak Nyi Jantur itu menggunakan telepati Nyi Jantur untuk saya supaya mempersiapkan diri agar saya selalu menyimpan. Ilmu telepatiku tidak mampu menembus beda alam sejauh ini. Ini adalah alam yang sangat jauh. Jauh sekali. Bahkan energiku pun terkuras sangat besar sekali di alam ini. Untuk menembus ini, ibarat langit dan bumi yang sangat jauh. Untuk menembus langit, aku sangatlah mudah. Namun, untuk menembus alam ini, sungguh luar biasa. Perjalanan yang begitu menyakitkan dan begitu jauh. Lantas, kenapa engkau memaksakan? Hanya karena meminta bibit dari pohon-pohon itu. Terlalu berisiko. Sangat berisiko sekali. Nyi Jantur. Nyi Jantur jangan terlalu lama di sini. Aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Kalau Pangeran Seliwa ataupun Tabib Seliwa, nggak apa-apa di sini. Tapi Nyi Jantur jangan lama-lama di sini. Ya, Mas Dewi, merasakan sesuatu kan? Sepertinya berbenturan dengan energi Nyi Jantur yang sangat mengerikan ini. Jadi, Nyi Jantur merasakan juga kan? Iya, aku sangat merasakannya. Lebih baik aku pergi dari dunia ini. Aku titip Seliwa kepada dirimu. Dan nanti kamu Baik. pulangkan dia. Baik Nyi Jantur. Alhamdulillah. Pangeran Seliwa. Apakah Pangeran Seliwa bisa merasakan hal seperti ini? Aku bukanlah penyihir, namun aku hanyalah seorang tabib yang bisa menyembuhkan dan mencari obat.
Aku pahami. Jadi ada energi lain yang terserap karena keberadaan Nyi Cantur. Pangeran, maaf, Tabib Seliwa. Kenapa Malapati bisa ada penyihir seperti itu? Apakah kedamaian atau untuk melawan penyihir? Tidak ada yang lain, seperti ulama atau kiai. Apa itu kiai? Aku tidak mengerti. Oh iya, mereka nggak tahu kiai. Mungkin sesuai yang kalian penyembah dewa ya. Sang Batara Surya mungkin. Kenapa dia tidak membantu? Dalam ilmu kedewaan yang hidup harus berjuang sekuat tenaga. Asal dalam kebenaran, Sang Batara Surya akan membantu ketika dia tidak mampu. Dan dia tidak akan turun tangan sebelum makhluknya bekerja atau berusaha terlebih dahulu. Saya yang paham. Mas Evi? Mas Evi bawa lilin nggak? Enggak ya? Nggak bawa. Baiklah, kalau nggak bawa memang ya nggak apa-apa. Tapi kalau bawa, saya akan membawa dia untuk mengambil bibitnya sendiri. Namun mungkin kita harus pulang dulu ya. Oh iya, Tabib Seliwa, aku ada satu pertanyaan. Saya merasakan engkau kan tabib. Engkau adalah, biasanya tabib kan sejenis dokter ya Mas Evi ya? Untuk menyelidiki atau sisa-sisa jasad, apakah engkau tahu? Jasad apa yang kau maksud? Sini, pohon ikuti saya. Ayo Mas Evi. Sini, Tabib Seliwa. Aduh, bateraiku tak mana tadi ya Mas Evi? Oh, ini ya. Takut tertinggal. Sini Tabib Seliwa. Di sini tadi ditemukan jasad wanita paruh baya. Kau bisa gunakan kekuatanmu untuk melakukan ini. Apa kamu sudah mengetahuinya? Mohon beri penjelasan. Karena yang di sini itu tidak dikenal. Saya jelaskan ini kepada dirimu. Tidak ada yang mengenal wanita yang ada di sini. Itu dikarenakan dia bukan berasal dari sini. Dia adalah seorang budak yang telah selesai masa perbudakannya dan dikembalikan. Ingat, makhluk hidup lahir tanpa busana.
makhluk hidup kembali tanpa busana. Itulah yang terjadi. Apakah engkau mengerti dengan perkataanku ini? Ya, saya langsung paham. Tapi mohon maaf, ini perbudakan apa? Aku yakin kamu pun sudah mengetahuinya. Baik. Teman-teman, sesuai yang saya pikirkan, ternyata memang benar, jelas ada yang seperti ini. Jadi wanita parubaya yang tergeletak di sini tanpa busana itu sebenarnya dia itu memang pernah tinggal di sini, namun berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, sekitar mungkin 50 tahunan yang lalu dia memang di sini. Namun yang disayangkan itu memang beliau itu menjadi budak di alam lain, ataupun dia melakukan entah itu pesugihan ataupun percantikan diri ya, atau bisa juga dia mempercantik dirinya, namun dengan catatan dia akan menjadi tumbal di akhir-akhir hidupnya. Dan karena masa tumbalnya bukan, maksudnya itu masa pengabdiannya itu sudah selesai, jadi dia dikembalikan ke dunia untuk dimakamkan secara layak. Kayak misalkan saya bekerja sama dengan bangsa jin yang mana entah itu, nah ketika di ujung usia saya yang tinggal mungkin 1 minggu ataupun apa, saya diambil untuk menjadi budak. Nah 1 minggu masa hidup kita di dunia ini, mungkin di sana itu bisa sampai 70 tahun ataupun sekian sampai budaknya selesai. Dan ketika dikembalikan, posisi kita itu sudah meninggal seperti itu, dan dia meninggal tanpa busana seperti itu teman-teman. Jadi digeletakkan di sini, makanya tidak ada yang tahu identitasnya itu siapa, karena tidak ada yang mengenal beliau di era sekarang. Jadi ini sekitar 50 sampai 70 tahun. Berarti kalau usianya itu sekitar 50 tahun yang lalu, berarti 5 hari usianya itu. Sebelum meninggal 5 hari dia di bawah, kayak gitu teman-teman, untuk jadikan budak seperti itu. Jadi Temsilio ini tahu hebat. Terima kasih. Tolong periksakan diriku. Silahkan sampaikan. Jantungmu, kesehatanmu harus benar-benar dijaga. Karena akibat dirimu yang kurang istirahat, tidurmu yang tidak pernah dijaga, menyebabkan kerusakan beberapa organ di dalam dirimu. Namun tenang, aku akan membantu mengobati dirimu dengan pil yang aku berikan kepada dirimu. Oh, ini Ya, meskipun kamu begadang, kamu akan tetap bisa merasakannya dengan badan segar. Meskipun kamu tidak tidur 2 hari, kamu akan bisa tetap sehat. Namun, lelah akan tetap ada karena otak perlu istirahat. baiklah. Untuk mengenai utusan saya, aku mohon titip kepada dirimu. Baiklah, akan aku ajari dia, namun dia harus mengabdi.
kepada diriku selama 10 tahun untuk membantuku membuat obat-obatan dan mencari obat-obatan. Baiklah. Jadi teman-teman, karena usia saya yang memang tidak layak sudah ya, jadi mungkin saya mencari anak yang usianya itu sekitar 15 tahunan ya. Namun yang disayangkan itu 10 tahun dia itu nggak akan keluar dari alopati, karena dia akan mempelajari ilmu dari tabib seliwah. Ini akan susah. Orang tua mana yang mau melepas anaknya selama 10 tahun? Susah juga ya. Tapi gampanglah kita cari. Anakku sayangnya masih kecil. Dan juga kalau 15 tahun berarti kan dia akan kembali usia 25. 25 itu adalah usia yang memang sangat pas dan matang untuk menjadi tabib yang baru ya. Tidak terlalu tua. Aku mau mengutus anakku masih kecil. Mungkin kalau kalian ada yang mau silahkan komen ya. Komen, yang penting nanti kita tes dulu akhlaknya baik atau tidak. Kalau enggak ya mohon maaf ya, harus benar-benar yang amanah. Mari Pangeran Seliwa, maaf, maksud saya tabib Seliwa, kita ke kediamanku. Aku akan mengantarmu untuk mencari bibit-bibit itu. Mari, ikuti saya. Ayo Mas Yumi. Saya bingung dengan apa yang mereka lakukan.